Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Aprilia Wetini Tias, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan dan seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Sebelumnya, saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Alvina Yulia Utami dengan NIM 2020-12141, Alif Ulinuha 2020-12143, Ajeng Hapsari Titah Wening 2020-12145, dan saya sendiri Enggar Virginia Aktianisa 2020-12146, dan Cindy Apriliani 2020-12146. Next. Oke, yang pertama psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan disiplin yang telah ada sejak lama. Namun, secara resmi disiplin ini baru menjadi satu yang mandiri sejak tahun 1908. Psikologi sosial juga merupakan pokok bahasan dalam sosiologi karena dalam sosiologi dikenal dua perspektif utama, yakni perspektif struktural makro yang menekankan pada kajian struktur sosial, serta perspektif mikro yang menekankan pada kajian individualistik dan psikologi sosial dalam menjelaskan variasi perilaku manusia. Baik. Yang pertama ada sikap. Sikap adalah suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespon dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Sikap bukanlah perilaku, tetapi sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Sikap telah dipelajari, dikembangkan dengan baik dan sukar diubah. Orang-orang memperoleh sikap dari pengalaman pribadi, orang tua, panutan, dan kelompok sosial. Ketika pertama kali seseorang mempelajari, sikap menjadi suatu bentuk bagian dari pribadi individu dan dapat membantu konsistensi perilaku. Para akuntan perilaku harus memahami sikap dalam rangka memahami dan memprediksikan perilaku. Next. Adapun komponen sikap, sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai penolakan sikap terhadap stereotip atau generalisasi baik yang akurat maupun tidak akurat, tetapi menciptakan suatu kekuatan. Komponen emosional atau afektif mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Hal positif yang dirasakan meliputi kegemaran, rasa hormat, atau pengenalan terhadap jiwa orang lain. Perasaan negatif meliputi rasa tidak suka, takut, atau rasa jijik. Komponen perilaku mengacu pada bagaimana suatu kekuatan bereaksi terhadap objek sikap. Next. Komponen terdekat sikap ada 4. Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan sebagai komponen kognitif dari sikap. Kepercayaan mungkin berdasarkan pada bukti ilmiah, berdasarkan prasangka atau prejudis, atau berdasarkan intuisi. Selanjutnya, opini. Sebagai sinonim dari sikap dan kepercayaan, pada umumnya opini dipandang sebagai konsep terdekat dengan sikap. Kemudian ada nilai. Nilai merupakan pijakan yang paling dalam dan sentimen dasar di mana orang-orang mengorientasikan dirinya menuju tujuan yang lebih tinggi dan di mana mereka membedakan sesuatu yang terbaik. Yang terakhir, kebiasaan. Kebiasaan merupakan ketidakbimbangan respon otomatis dan pengulangan pola dari respons perilaku. Kebiasaan berbeda dengan sikap.
sikap bukan merupakan perilaku. Next. Adapun fungsi sikap yakni ada 4. Yang pertama pemahaman, lalu kebutuhan akan kepuasan, yang ketiga ego yang defensif, dan yang keempat ungkapan nilai. Lalu sikap dan konsistensi. Riset umumnya telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelarasakan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Selanjutnya, formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru bagi seseorang yang telah didatangi sebelumnya. Sikap dibentuk berdasarkan karakter, faktor psikologis, pribadi, dan faktor sosial. Faktor psikologis dan genetik dapat menciptakan suatu kecenderungan yang mengarah pada pengembangan sikap tertentu. Next. Selanjutnya ada beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama, teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap dapat membantu memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Selanjutnya, teori penguatan dan tanggap stimulus. Teori penguatan dan tanggap stimulus dari perubahan sikap terfokus pada bagaimana orang menggapai rangsangan tertentu. Tanggapan sepertinya diulangi dari tanggapan tersebut, dihargai dan dikuatkan. Teori-teori ini diurutkan berdasarkan komponen stimulus dibandingkan tanggapan. Selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Selanjutnya adalah teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial terhadap perubahan sikap mengambil pendekatan yang persepsual. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil dari perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil berubah dalam mempercayai suatu objek. Teori ini menjelaskan manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika manusia tersebut mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dan membuat pendekatan setidaknya untuk dapat mengubah ancaman. Konsisten dan teori perselisihan. Teori konsisten menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Teori perselisihan adalah suatu variasi dari teori konsistensi. Next. Teori disonansi kognitif. Pada tahun 1950-an, Leon Festinger mengemukakan teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi dalam hal ini berarti adanya inkonsistensi. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seorang terhadap dua atau lebih sikapnya atau terhadap perilaku dan sikapnya. Teori persepsi diri. Teori persepsi diri menganggap orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Menurut teori ini, sikap hanya akan berubah setelah perilaku berubah. Next. Motivasi. Motivasi adalah suatu konsep penting untuk perilaku akuntan karena efektivitas organisasi bergantung pada orang yang membentuk bagaimana karyawan mengharapkan untuk dibentuk. Teori motivasi dan aplikasinya. Sistem pengendalian akuntansi mensyaratkan adanya suatu pemahaman tentang bagaimana individu-individu dapat termotivasi oleh teori akuntansi. Kebanyakan dari teori-teori ini
telah dibenarkan secara empiris dan berperan penting dalam mengakhiri pernyataan bahwa motivasi adalah masalah lengkap yang tidak dapat diatasi oleh satu teori pun. Next. Teori motivasi awal tahun 1950-an merupakan kurun waktu yang berhasil dalam mengembangkan konsep-konsep motivasi. 3 teori spesifikasi dirumuskan selama kurun waktu ini, meskipun ketiga teori tersebut telah diserang dengan keras dan saat ini validitasnya dipertanyakan. Ketiga teori ini adalah teori hierarki, kebutuhan, teori X dan Y, serta teori motivasi Huygens. Teori kebutuhan dan kepuasan. Pada praktiknya, teori kebutuhan ini merupakan bagian-bagian dari teori kebutuhan psikologis yang akan didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan lain jika tidak terpenuhi. Secara psikologis, kebutuhan merupakan syarat dasar untuk memenuhi kebutuhan fisik, seperti makan, minum, perlindungan, dan sebagainya, yang disebut kebutuhan dasar utama. Next. Teori X dan teori Z. Teori ini dikemukakan oleh Douglas MacGregor. Pada dasarnya terdapat dua pandangan berbeda. Manusia yang negatif disebut teori X dan yang positif disebut teori Y. Teori kebutuhan McClelland. Terdapat 3 teori. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi. Dorongan untuk unggul, berprestasi, berupaya keras untuk meraih sukses. Yang kedua, kebutuhan akan kekuatan. Kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi. Hasrat untuk hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Next. Teori dua faktor. Pada pertengahan tahun 1960-an, Herzberg mengajukan suatu teori motivasi yang dibagi ke dalam beberapa faktor. Teori ini berpengaruh terhadap kedua jenis perilaku. Asumsi terpenting dari bentuk teori Herzberg adalah faktor yang mempunyai pengaruh positif dalam motivasi dan menjadi beban perbandingan yang menyenangkan terhadap seluruh pengaruh negatif. Herzberg mengusulkan signifikansi hubungan antara kepuasan kerja dan motivasi adalah tinggi. Faktor-faktor ini meliputi kebijakan perusahaan, kondisi pekerjaan, hubungan perseorangan, keamanan kerja, dan gaji. Faktor motivasi meliputi prestasi, pengakuan, tantangan pekerjaan, promosi, dan tanggung jawab. Semua ini bertujuan meningkatkan kepuasan kerja dan kepuasan motivasi. Next. Teori kontemporer motivasi. Teori keadilan. Teori keadilan dipublikasikan pertama kali oleh Adam pada tahun 1963. Dalam teori keadilan, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu adalah jika orang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lainnya. Secara umum, teori keadilan merupakan bentuk dasar dari konsep hubungan pertukaran sosial. Para individu mempertimbangkan input dan output menjadi suatu nilai yang tidak sebanding. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, teori ERG, teori dari Clayton Alderfer, ini juga menganggap kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Maslow mengatakan orang cenderung meningkat hierarki kebutuhannya sejalan dengan terpuaskannya kebutuhan sebelumnya. Namun, Alderfer tidak sependapat dengan Maslow. Alderfer menegaskan suatu kebutuhan tidak harus terpuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan pada tingkat di atasnya muncul. Terpuaskan teori RG atau Existence Relatedness Grow menganggap kebutuhan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi atau existence need,
kebutuhan akan keterikatan atau related need, dan kebutuhan akan pertumbuhan atau grow need. Teori ERG mengandung suatu dimensi frustasi regresi. Ingat kembali bahwa Maslow berargumen seorang individu akan tetap pada suatu tingkat kebutuhan tertentu sampai kebutuhan tersebut dipenuhi. Teori ERG menyangkalnya dengan mengatakan bahwa bila suatu tingkat kebutuhan dari urutan yang lebih tinggi terhalang, maka timbul hasrat dalam individu itu untuk meningkatkan kebutuhannya di tingkat lebih rendah. Next. Teori harapan. Teori harapan disebut juga teori valensi atau instrumentalis. Ide dasar dari teori ini adalah motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Variabel-variabel kunci dalam teori harapan adalah usaha atau effort, hasil atau income, harapan atau ekspektasi, instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, hubungan antara prestasi dan imbalan atas pencapaian prestasi, serta valensi yang berkaitan dengan kadar kekuatan dan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Teori penetapan tujuan. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Konsep dasar dari teori ini adalah karyawan yang memiliki tujuan apa yang diharapkan organisasi terhadapnya akan terpengaruh perilaku kerjanya. Next. Teori penguatan. Teori ini mengemukakan teori perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Teori penguatan memiliki konsep tiga dasar berikut. Yang pertama, pusat perhatian adalah pada perilaku yang dapat diukur, seperti jumlah yang dapat diproduksi, kualitas produksi, ketepatan pelaksanaan jadwal produksi, dan sebagainya. Yang kedua, kontingensi penguatan berkaitan dengan urutan-urutan antara stimulus, tanggapan, dan konsekuensi dari perilaku yang ditimbulkan. Yang ketiga, semakin pendek interval waktu antara tanggapan atau respon karyawan, misalnya prestasi kerja, dengan pemberian penguatan atau imbalan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku. Next. Teori atribusi. Teori ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebagai perilakunya, atau sebab perilakunya. Dalam riset keperilakuan, teori ini diterapkan dengan menggunakan variabel tempat pengendalian. Variabel tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu tempat pengendalian internal dan tempat pengendalian eksternal. Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa dia mampu memengaruhi kinerja serta perilakunya secara personal melalui kemampuan, keahlian, dan usahanya. Sementara tempat pengendalian eksternal adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendalinya. Next. Peran-peran penentu atribusi. Dalam mencoba menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal, penentuan tersebut bergantung pada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah perbedaan. Perbedaan mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Yang kedua, konsensus, mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama. Yang ketiga, konsistensi. Seorang pengamat melihat konsistensi pada satu tindakan yang diulangi sepanjang waktu. Next.
Teori agensi. Teori agensi mendasarkan pemikirannya atas perbedaan informasi antara atasan dan bawahan, antara kantor pusat dan kantor cabang, atau adanya asimetri informasi yang mempengaruhi penggunaan sistem akuntansi. Teori ini mengasumsikan kinerja yang efisien dan kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Secara umum, teori ini mengasumsikan bahwa prinsipal bersikap netral terhadap resiko, sementara agen bersikap menolak usaha dan resiko. Agen dan prinsipal diasumsikan termotivasi oleh kepentingannya sendiri, dan seringkali kepentingan antara keduanya berbenturan. Pendekatan diadik. Teori agensi pendekatan diadik menyatakan ada dua pihak, yaitu atasan atau superior dan bawahan atau subordinat, yang berperan dalam proses evaluasi kinerja. Pendekatan tersebut juga mengakui bahwa atasan kemungkinan tidak memperlakukan seluruh bawahannya secara sama. Next. Persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi memberikan makna pada stimuli atau sensor stimuli. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. 4 faktor lain yang berhubungan dengan kecenderungan individu adalah keakraban, perasaan, arti penting, dan emosi. Pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Persepsi sebagaimana tersebut di atas adalah proses dalam pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan. Next. Keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Para akuntan perilaku dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Misalnya, dalam evaluasi kinerja, cara penilaian atas seseorang mungkin dipengaruhi oleh ketelitian persepsi si penilaian. Kesalahan persepsi juga dapat mendorong ke arah ketegangan hubungan antar pribadi karyawan. Persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Persepsi sebagaimana tersebut di atas adalah proses dalam pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan. Next. Nilai. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Arti penting nilai. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai memengaruhi persepsi manusia. Nilai dan dilema etika. Nilai-nilai dari profesi akuntan hendaknya mempunyai kaitan yang berarti pada seluruh iklim etika di dalam organisasi. Nilai-nilai sepanjang budaya. Praktik-praktik sosialisasi yang berbeda ini mencerminkan budaya yang berbeda dan tidaklah mengherankan jika menghasilkan karyawan yang berlainan. Next. Next. Nilai-nilai sepanjang budaya.
Sejak dini, anak-anak Amerika diajari nilai individualisme dan keunikan sebaliknya, Jepang mengajarkan kerja sama tim, bekerja dalam kelompok, dan menyesuaikan diri. Ini hal yang berbeda yang bisa menjadi pembelajaran kita sepanjang hidup bahwa pembelajaran dini menjadikan jati diri kita. Next. Pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi ini terjadi dalam 3 bentuk: pengaruh keadaan klasik, pengaruh keadaan operan, dan pembelajaran sosial. Next. Pengondisian keadaan klasik dapat diringkas bahwa pengondisian klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Dengan menggunakan rangsangan yang berpasangan, yang satu memaksa, yang lain netral. Rangsangan yang netral menjadi suatu rangsangan terkondisi yang kemudian meneruskan sifat-sifat dari rangsangan tidak terkondisi. Pengkondisian operan. Pengkondisian operan menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi. Perilaku operan berarti perilaku yang bersifat sukarela atau perilaku yang dipelajari sebagai kontras terhadap perilaku semacam itu yang dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya pungutan yang ditimbulkan oleh konsekuensi-konsekuensi dari perilaku tersebut. Pembelajaran sosial. Walaupun teori pembelajaran sosial merupakan suatu perpanjangan dari pengondisian operan, di mana teori tersebut mengandalkan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi, teori itu juga mengakui eksistensi pembelajaran observasional atau lewat pengamatan dan pentingnya persepsi dalam belajar. Next. Kepribadian. Aplikasi utama dari teori kepribadian dalam organisasi adalah memprediksikan perilaku. Pengujian terhadap perilaku ditentukan oleh banyaknya efektivitas dalam tekanan pekerjaan. Siapa yang akan menanggapi kritikan dengan baik, siapa yang pertama harus dipuji dahulu sebelum berbicara mengenai perilaku tidak diinginkan, siapa yang menjadi seorang pemimpin potensial. Semua itu merupakan bentuk-bentuk pemahaman atau kepribadian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Penentu kepribadian. Suatu argumen dini dalam riset kepribadian adalah apakah kepribadian seseorang merupakan hasil keturunan atau lingkungan. Kepribadian tampaknya merupakan hasil dari kedua pengaruh tersebut. Selain itu, dewasa ini dikenal faktor ketiga, yaitu faktor situasi, kepribadian seorang dewasa umumnya terbentuk dari 3 faktor. Yang pertama, keturunan. Pendekatan keturunan berargumentasi bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seseorang individu adalah struktur molekul dari gen yang terletak dalam kromosom. Yang kedua ada lingkungan. Di antara faktor-faktor yang menekankan pada pembentukan kepribadian adalah budaya di mana seseorang dibesarkan, pengondisian dini, norma-norma di antara keluarga, teman-teman, dan kelompok-kelompok sosial, serta pengaruh lain yang dialami. Yang ketiga ada situasi. Faktor ini mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian seseorang, walaupun kelihatannya mantap dan konsisten, dapat berubah pada kondisi yang berbeda. Next. Di kepribadian dan budaya nasional, terdapat kepastian bahwa tidak ada jenis kepribadian umum untuk suatu negara tertentu. Ada bukti bahwa budaya berbeda dalam istilah dari hubungan seseorang untuk lingkungan mereka. Next. Emosi. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Emosi berbeda dari suasana hati atau mood, yaitu
merasakan kecenderungan yang kurang intens dibandingkan emosi dan kekurangan suatu rangsangan kontekstual. Emosi merupakan reaksi terhadap satu objek dan akhirnya tidak bertahan pada ciri kepribadian. Next. Memilih emosi para pekerja. Memilih emosi para pekerja, seseorang terkadang harus mengatur emosi. Sebagai contoh, Anda mungkin sangat marah dengan rekan kerja atau manajer dalam hal tertentu, tetapi terkadang ingin menekan kemarahan pada tingkat tertentu guna menjaga kedamaian atau kerjaan. Emosi tenaga kerja mengacu pada kebutuhan bahwa karyawan mengungkapkan emosi tertentu di tempat kerja, sebagai contoh gairah atau kegembiraan, guna memaksimalkan produktivitas organisasi. Next. Inteligensi emosional mengacu pada berbagai keterampilan non-kognitif, kemampuan, serta kompetensi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam tuntutan lingkungan dan tekanan. Hal ini disusun 5 dimensi, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Emosi negatif di tempat kerja. Emosi negatif mengarah pada sejumlah penyimpangan perilaku di tempat kerja. Siapapun yang menghabiskan banyak waktu dalam suatu organisasi akan menyadari dan terlibat dalam tindakan melanggar norma yang ditetapkan serta mengancam organisasi, anggota, atau keduanya. Next. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.